Oke. Mengenai perhitungan, ya, latihan perhitungan, di mana yang kemarin biasanya kita lakukan secara mandiri, ya, sekarang juga dilakukan seperti itu. Kita akan masuk ke materi paparannya, ya. Izinkan saya untuk share screen, memandu perkuliahan sekarang. Oke. Saya akan share screen ke teman-teman semua, ya. Sorry. Sepertinya salah. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah baik, ya. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan simulasi untuk preventive expenditure dan damage cost avoided. Saya hanya akan menggunakan pertemuan ini kurang lebih setengah jam untuk memaparkan pengantar ini. Sisanya nanti teman-teman silahkan bisa mengerjakan secara mandiri, ya. Dan seperti biasa teknisnya dikumpulkan ke Hilal kirim ke email saya, ya. Kira-kira seperti itu. Saya akan next. Jadi di sini ada beberapa learning outcome yang kami harapkan, ya. Karena teman-teman harapannya memang mampu mulai dari menyusun, ya. Karena kadang-kadang data ini tidak tersusun, artinya tidak dalam satu rangkaian yang berurutan, ya. Kadang-kadang juga data-data ini tercecer, saya sebut seperti itu, ya, tercecer di berbagai macam instansi, ya, sehingga teman-teman perlu mencoba melakukan penyusunan terlebih dahulu, ya. Artinya teman-teman juga perlu memahami data-data apa saja yang dibutuhkan, ya, apa-apa saja informasi yang penting untuk kita olah, gitu, ya. Itu merupakan sebuah kemampuan juga, sebuah kompetensi juga yang perlu kita miliki. Setelah kita mengetahui kebutuhannya, maka kita perlu mencari dan memahami data tersebut, ya. Lalu yang ketiga, kita perlu menghitung, ya. Setelah dihitung, diinterpretasikan. Jadi ini salah satu hal yang paling penting menurut saya dalam perspektif keprofesian, bagaimana kita bisa menginterpretasikan data yang kita berhasil olah atau berhasil kita hitung, ya. Nanti interpretasi itu harus kita sajikan. Dan kenapa dalam tugas kali ini juga kami mengharapkan teman-teman membuatnya dalam bentuk PowerPoint, ya, sehingga teman-teman bisa menyajikan, harapannya nanti seperti itu, punya kemampuan untuk menyajikan datanya, ya, tahap akhir dari kegiatan kali ini, ya. Preventive expenditure sendiri, ya, ini saya hanya mereview saja, di mana kita biasa mengenal dengan sedia payung sebelum hujan, gitu, ya, kira-kira seperti itu, melakukan aktivitas mitigasi, ya. Jadi di sini untuk berapa biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pencegahan, tindakan pencegahan kerusakan, ya, akibat hilangnya atau rusaknya suatu sumber daya alam, ya. Jadi teman-teman semua, di sini kita perlu sama-sama untuk coba memahami bahwa ketika terjadi sebuah kerusakan lingkungan, ada aktivitas yang perlu kita lakukan, merupakan sebuah tindakan pencegahan, ya. Tapi apakah harus rusak dulu? Ya, enggak, ya. Kita bisa berandai-andai, kita bisa mensimulasikan, ya. Tahapan pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Kita identifikasi dulu, ya, kira-kira kerusakan dari sumber daya alamnya itu apa, ya. Contoh misalnya ada kerusakan fungsi hidrologi dari hutan, ya. Dan lalu yang kedua, menentukan upaya pencegahan sehingga kita tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita buat, ya. Yang ketiga, kita menyiapkan data fisik, ya, untuk infrastruktur atau aktivitas-aktivitas yang kita akan lakukan di sana, ya. Komponen-komponen kegiatannya apa saja, ya. Dan yang keempat, ya, kita lalu hitung berapa nilai moneternya untuk bisa memperbaiki, ya, atau misalnya mengurangi tingkat kerusakan, ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua ada damage cost avoided, di mana di sini adalah satu perhitungan untuk mengestimasi nilai ekonomi dari sumber daya alam, ya, karena sumber daya alam tidak semuanya nilainya tersedia,
ya. Yang kita dekati dari aspek biaya, ya, yang dihasilkan yang timbul atau yang coba kita hitung dari hilangnya layanan jasa lingkungan, ya, berupa bisa biaya ini dalam perspektif stok, ya, artinya sesuatu hal yang bersifat tangible, fisiknya ada, barangnya terlihat, bisa di countable, ya, kalau kata bahasa ilmu bahasa itu countable gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif kita semua kita bisa coba hitungkan sekarang, ya. Lalu dalam aspek fisik ataupun dalam aspek aliran ekonomi, ya, artinya seperti kerugian ekonomi, omset, lalu tambahan biaya dan lain sebagainya, ya. Oke. Pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi. Artinya di sini kita mencoba menggunakan sebuah nilai, ya, dari aset, ya, yang kita sudah punya. Tapi aset itu bisa menciptakan flow juga di sisi tertentu. Ya, contohnya kalau asetnya pasar, ya, kita punya sebuah ruko atau toko atau kios. Nah, itu selain asetnya berupa tokonya, maka ada aliran ekonomik yang terjadi di situ. Nah, ini perlu kita perhitungkan sebagai salah satu damage cost avoided-nya, ya. Oke. Damage cost avoided sendiri memang bentuk monetary, ya, sebuah cara untuk memoneterkan, ya, valuasi, memoneterkan jasa lingkungan yang disiapkan oleh alam, di mana contohnya di sini, ya, ada upstream water retention. Jadi kita jasa lingkungan yang disiapkan oleh kawasan hulu, ya, di mana itu mencegah terjadinya banjir, ya. Ketika kawasannya baik, bagus, ya, di hulu, maka gambarnya seperti yang ada di sebelah kiri, retensinya bagus, penyerapannya bagus. Tapi kalau memang tidak, maka di sana adalah akan terjadi banjir, ya. Bayangkan kalau banjirnya itu gambarnya yang di sebelah sini itu adalah sebuah misalnya pasar induk Cipinang, waduh, misalnya gitu ya. Atau kalau di dekat-dekat stan, aduh, teman-teman sudah pernah ke stan belum? Hilal, kamu udah pernah ke stan belum? Ya, Pak, tapi cuma satu semester. Oh ya, pernah ya. Nah, misalnya Ya. di situ ada tempat mall yang dekat situ apa namanya? BSD, aduh saya lupa. Ya. Nah, itu kalau kebanjiran bagaimana? Atau standnya sendiri kebanjiran, ya. Berapa warung-warung makan gitu ya. Ada kantin. Saya sering kalau di stand tuh sering makan ayam bakar yang di pojok gitu ya. Yang atau deket-deket situ ada tukang tahu telur, ya, itu kan mereka bukan hanya kios yang akan rusak kalau banjir, ya, tapi ya penerimaan mereka akan terhenti ketika terjadinya banjir. Nah, ini perlu kita hitung, ya, artinya ada banjir, ya, semua aktivitas terhenti, ada potensi properti yang rusak, ada potensi nilai ekonomi yang hilang, flow dan stoknya berubah. Dan yang paling berbahaya lagi adalah aktivitas ini ternyata timbul dari satu layanan sumber daya yang memang tidak tersedia lagi saat ini. Ya, misalnya. Ya, next. Nah, ini kalian mengenali semua aktivitas penilaian sumber daya alam itu nomor satu itu pasti, ya, jangan lupa ya, pasti kita harus mengenali jasa lingkungan. Jadi artinya teman-teman harus in charge dulu, harus mengerti dulu, harus paham dulu, harus melekat dulu kepada sumber daya alamnya. Ya, jadi ini yang paling penting kata kuncinya. Karena kalau memang kita tidak memahami jasa lingkungannya, sangat sulit kita menghitung apa sih sebenarnya nilai dari sumber daya alam tersebut. Ya, setelah kita mengetahui, baru kita masuk ke dalam keilmuan teman-teman yang saat ini sudah sangat paham menurut saya, ya, mengenali infrastruktur, properti, dan aktivitas ekonomi yang terjadi. Ya, karena kita tahu kayak tadi, misalnya stan kena banjir, berapa sih kerugian stan sendiri secara properti, secara ekonominya berapa, gitu, ya. Itu teman-teman sudah sangat paham, itu menurut saya, ya. Oke,
berikut adalah hal yang ingin kita kerjakan saat ini. Terdapat 4 soal untuk latihan. Latihan dikerjakan secara individu, ya. Jadi nanti akan ada kurang lebih 28 28 PowerPoint, boleh dalam bentuk PPT atau boleh dalam bentuk PDF. Ya, saya bebaskan saja teman-teman semua, ya. Latihan damage cost avoided terdiri dari preventive expenditure 2 soal dan damage cost avoided 1 soal, ya. Link untuk soal bisa diakses dalam link berikut bit.ly/latihan_mit11_psda1, ya. Tugas dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint, ya. Bisa juga dalam bentuk PDF, artinya formatnya bisa dalam bentuk format PDF dan dikirim kepada ketua kelas untuk selanjutnya di forward ke saya secara rekap, ya. Jadi mohon nanti berkenan Hilal merekap, ya. Merekap ke alamat email saya. Oh ya, saya lupa ini tambahkan. Sebentar, saya tambahkan dulu deadline, ya. Kalian mau kapan deadline-nya? Ini hadiah tahun baru nih. Saya kasih ruang untuk kalian bisa menentukan deadline-nya mau kapan. Silakan. Mau tanggal berapa? Atau saya yang tentukan sendiri? Siapa yang mau berkomentar? Ayo, silakan. Ini kalian dikasih privilege di pertemuan pertama di tahun 2030. Sebelum kelas minggu depan boleh nggak, Pak? Tuh, silakan. Saya kasih privilege buat kalian. Tanggal berapa? Ya. Tinggal dipilih tanggalnya. Minggu depan deh, Pak. Sebelum hari Senin, Pak. Silakan. Sebelum hari Senin, hari Kamis juga sebelum hari Senin. Tanggal 10, Minggu, Pak. Kalau tanggal 10 ya hari ini dong, berarti. Minggu depan, persis. Iya, minggu depan. Iya, Pak. Oh, jangan dong, saya belum cek ininya. Oh, iya. Tanggal 9 berarti, Pak, hari Minggu. Boleh. Oke. Ini ya. 9 Januari 2022 ya. Pukulnya saya yang nentuin ya, karena saya harus baca. Oke. Oke, Pak. Oke, pukulnya 12.00 WIB ya, 12 siang ya. Kalau malam kan 24 ya. Oke. Ini yang tinggalnya non WIB tolong diperhatikan. Ya, nanti yang pasti ini sebenarnya dikunci di Hilal ya. Kalau Hilal kirimnya lebih dari jam 12, maka semuanya konsekuensinya akan saya kurangi saja nilainya. Gitu aja ya. Saya akan kurangi 20 poin lah, enggak usah banyak-banyak. Ya, jadi silakan teman-teman berembuk gitu ya, gimana baiknya caranya, pokoknya sampai di saya Senin maksimum jam 12 siang. Minggu jam 12 siang. Oke? Deal ya. Oke, makasih. Nanti ini PPT-nya bisa saya kasih termasuk soalnya. Oke? Ya, saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan masih ada 5 menit, saya akan share. Oh ya, saya punya janji kalau nggak salah mau ngirim share PowerPoint yang ada ininya ya, yang ada videonya. Oke? Ingat saya terakhir waktu itu saya kuliah seperti itu, saya lupa untuk kirim. Saya akan kirim melalui email ke Hilal ya, karena kalau lewat WA saya ingat saya nggak bisa karena itu cukup besar. Oke? Ya. Ya, Pak. Oke, saya habis ini saya tutup, saya langsung kirim atau sekarang saya langsung kirim. Itu pertemuan berapa ya, Hilal? Pertemuan 10 kemarin, Pak. 10 ya. Oke, baru minggu lalu ya. Oke, saya akan forward ke Hilal, saya akan respon melalui ininya. Replay sebentar, materinya ada di PowerPoint. Oke, cari. Jika ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Belum ada sepertinya, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum ada, sebentar, saya cek dulu poinnya. Udah cukup jelas ya pengerjaannya, silakan nanti dikerjakan oleh teman-teman semua dalam bentuk ini ya, preventive expenditure, damage cost avoided, tanggal 20 ya. Waktu itu kita kuliah tanggal 20 ya. Oke, karena minggu lalu kita nggak kuliah ya teman-teman ya. Lupa saya. Ya Pak, libur Pak. Libur ya, oke. Itu sudah saya forward, tapi mohon bisa digunakan untuk kepentingan akademik ya.
saya minta seperti itu. Jadi bolehlah kalau kalian mau ada aktivitas jurnal atau apa, silahkan saja diakses. Ya, pokoknya akademik lah, ya. Dimanfaatkan positif untuk kalian. Oke? Itu banyak videonya, silahkan diakses. Oke? Ya, saya sedang diupload, dikirim ke, mohon izin Pak, Joshua absen 13 sudah join. Oke. Siap Joshua, thank you. Nanti saya akan perbaiki. Dan saya rasa siapa satu lagi tadi yang sakit, Bimo ya, kalau nggak salah. Bimo mungkin nanti akan, kalau dia mengerjakan tugas, saya akan bisa klaim masuk ya, kasihan. Ya, karena kalau sakit tidak atas permintaan kita semua sebenarnya. Ya, jadi nanti kita kasih kompensasi. Saya akan kasih kompensasi saja untuk Bimo, yang penting dia kerjakan soalnya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, emailnya sudah saya kirim ke Hilal, ya. Silakan Hilal bisa akses. Oke. Untuk itu, ya, dan bisa dimanfaatkan, di-share ke teman-teman. Ya. Kalau soal untuk hari ini saya akan share di grup saja ya. Gimana? Atau saya chat di kolom chat ini, boleh deh. Saya kirim di kolom chat ini saja biar teman-teman juga akses langsung. Studi kasusnya, termasuk untuk PPT hari ini ya. PPT hari ini juga saya akan kirim di sini. Oke. Dah, ya. Sip. Cukup? Sudah diterima? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sip. Sorry. Saya takutnya kadang-kadang maklum ya, kalau dari rumah nih internet saya suka nge-lag gitu, apa bahasanya? Ya, nge-lag lah kalau kata anak-anak sekarang. Jadi nggak nyampe. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih banyak atas keluangan waktu teman-teman. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan kekurangan. Saya cukupkan pertemuan pada kesempatan pagi hari ini ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya pertemuan kita. Selamat mengerjakan. Silahkan kalian bekerja sama. Silahkan kalian berdiskusi ya untuk kepentingan pembelajaran ya. Jadi yang bagi saya itu tidak dipermasalahkan. Kalau lagi ujian ya nggak boleh, tapi kalau lagi seperti ini latihan ya boleh-boleh saja ya. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya ya. Gunakan ajang ini untuk teman-teman bisa melatih diri kalian. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.